Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Peserta kegiatan Guru Penggerak Angkatan ke-7, yang terhormat Ibu Nova selaku Guru Penggerak SMP Negeri 1 Toli-Toli, dan juga calon Guru Penggerak Ibu Ika Nur Septia dan Ibu Gunawan SPD. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Gunawan dan Ibu Ika Nur Septia. Selanjutnya kata sambutan atau sepatah kata dari Ibu Nova selaku Guru Penggerak Angkatan ke-5. Untuk itu dimohon kesediaannya. Kegiatan berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif, salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa qulna ighfir lana warhamna anta maulana wa qawmil kafirin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya sampaikan ada sedikit keterlambatan karena terhubung transportasi teman tadi. Jadi saya tidak sempat dulu menggali di rumah lama-lama mandi atau apa dulu. Jadi pas habis itu antara anak-anak ini benar telepon tadi saya buru-buru karena katanya sudah siap semua. Jadi jadi saya juga kurang ada persiapan ini sebenarnya untuk membawakan ini karena baru pertama kali juga saya mendampingi ini kegiatan ini, jadi masih kurang juga pemahaman kami tentang hal ini. Dan kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan kita terutama ke depan bagi Bapak Ibu guru, agar supaya nanti akan menjadi tolak ukur kita. Dan saya juga baru mau mempelajari lebih lanjut tentang program Merdeka guru penggerak ini. Ya, ada juga kepala sekolah penggerak. Cuma kemarin kita ikuti ya, kepala sekolah penggerak hanya beberapa yang lolos itu, termasuk saya juga kesusiannya cuma belum lolos. Ya, yang lolos itu di Bawalan ini mungkin yang kepala sekolah penggerak baru 2, termasuk Pak kemarin dia yang lolos. Ada juga yang dari luar kota. Nah, kalau ini program guru penggerak, jadi ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak juga. Itu implementasinya nanti ini ya mulai sekarang ya 2023 sampai seterusnya kita pakai itu sudah. Jadi kita tinggalkan nanti program yang kurikulum 2013 kita masuk program. Ya, pemesanan buku kemarin saya sempat sedikit saya sampaikan, sempat dilema juga yang mana saya mau ambil ini. Yang untuk kan sudah terbit juga itu yang buku penggerak Merdeka Belajar atau yang masih kurikulum 2013. Jadi masih dilema, tapi saya konsultasi dulu, ambil saja dulu yang 2013 karena ini baru tahap baru mau kita kembangkan, belum banyak yang paham. Jadi sambil 2013. Di belakang saya tanya juga SMP 3, ternyata betul mereka baru ambil juga yang itu.
Jadi mungkin nanti sekarang kita start sekarang ke depan ya kita sudah mulai pakai mungkin dirapor juga katanya gitu juga. Ya itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembalikan kepada moderator. Baik, kita melangkah ke kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari guru penggerak SMP Negeri 1 Toli-Toli, Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hanya sedikit menyampaikan, artinya memotivasi teman-teman angkatan ke-7 karena saya kebetulan kami sudah selesai pendidikan atau dekat kurang lebih 6 bulan. Teman-teman ini yang akan melakukan diseminasi budaya positif pada hari ini sebenarnya bagian atau tugas aksi nyata dari modul 1.4 yang akan berlanjut setelah ini adalah di modul 2.1 sampai 3 kurang lebih begitu. Jadi setelah ini mereka akan membagikan kepada teman-teman atau sharing kepada teman-teman tentang apa yang seharusnya dilakukan berhubungan dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah, segitiga institusi ataupun kesepakatan kelas. Mungkin materi-materi yang akan mereka sampaikan lebih jelasnya itu didengar langsung dari mereka berdua. Artinya ada beberapa teman memang yang kebetulan saya undang waktu sharing yang kemarin di 1.4 di bulan berapa itu kurang lebih bulan Desember atau bulan November kemarin. Ada beberapa teman memang diundang kembali di diseminasi yang kali ini gitu. Jadi otomatis apa yang sudah disampaikan mungkin sudah pernah didengar begitu. Jadi tidak ada masalah karena artinya ada lagi tambahan mungkin penjelasan atau ilmu yang didapatkan lagi dari teman-teman ini, walaupun awal modulnya atau yang akan disampaikan itu mirip dengan yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya begitu. Jadi saya kira itu saja. Ini saya hanya sekedar menyampaikan atau memotivasi teman-teman yang akan tertuju. Semoga mereka bisa melakukan hasil nyata yang ke depan di modul-modul berikutnya dengan hasil yang baik, dengan harapan apa yang kita kerjakan atau mereka kerjakan di hari ini sampai selesai pendidikan bermanfaat bagi kemajuan bersama, terutama bagi teman-teman di sekolah ini. Kurang lebih begitu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ibu Napriani. Untuk itu kesediaannya dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, Ibu, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah, menghubungkan jiwa raga kita seraya berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dina wahdiha ulai Indonesiin wa man ma'ahum bil iman wal islam wal jamaah wal nasihati wa alif bainahum wa fi tilka hidayati farzuqhum wa barik lahum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Mulki, semoga Engkau memberi kelancaran serta keberkahan pada acara ini yang bertema diseminasi budaya positif yang merupakan kegiatan guru-guru penggerak. Lancarkanlah segala urusan mereka sehingga bisa bernilai positif yang membuat Engkau memberikan rahmat-Mu yang berlimpah serta berkah. Ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah segala urusan-urusan kami, para pendidik, karena tanpa kehendak-Mu segala sesuatu itu tidak akan bisa terjadi dan terwujud. Ya Allah, terima kasih atas rahmat dan karunia
yang Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi pertama dari Ibu Gunawan, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Dan yang kedua, pemaparan materi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi dan kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol. Untuk itu kedua pemateri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Guru Penggerak Kabupaten Toli-Toli Angkatan 5, yang teristimewa sahabat saya seangkatan calon guru penggerak Angkatan 7 Ibu Ika Nursetia, serta lebih istimewa lagi ibu-ibu guru yang bisa menyempatkan diri hadir pada kegiatan aksi nyata modul 1.4, salah satu tugas calon guru penggerak Angkatan 7. Alhamdulillahirabbil. Hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata program calon guru penggerak Angkatan 7. Untuk mempersingkat waktu, karena ini pembagian materi kami sudah bagi, saya akan langsung menuju ke materi yang pertama, yaitu budaya positif. Untuk awal ini saya ambil duduk dulu ya. Ibu-ibu dan bapak kepala sekolah, mari kita lihat bersama-sama budaya positif yang terlihat di layar ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini sangat erat kaitannya dengan IKM ya. Yang berikut, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol kita sebagai guru atau tenaga pendidik yang berada di sekolah. Lanjut. Pertanyaan pemantik, apakah sebelum saya mulai, mohon Bapak Ibu perhatikan tampilan di layar. Ini adalah pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Setuju tidak? Betul? Oke. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Yang berikut, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Nah, ini sama-sama kita sudah laksanakan dalam pembelajaran setiap harinya. Makanya kenapa tadi ibu-ibu untuk pertanyaan yang nomor 3 ini sangat respon ya. Menandakan bahwa untuk yang pertama dan kedua ini kembali ke pribadi Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini berbeda guru, berbeda karakter, berbeda cara menghukum ya.
Nanti sebentar kalau di materi posisi kontrol guru akan kita tahu kita berada di posisi yang mana. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, karena ini budaya positif. Namanya budaya itu berarti harus kita biasakan, ya. Apa yang kita sudah yakini, kita sepakati, itu kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita berada di lingkungan sekolah, berarti itu kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama pada murid kita. Ini membaca atau membersihkan halaman adalah hal yang sangat positif dan pasti dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini sangat tepat sekali. Entah itu mungkin aplaus, ya, atau gambar smile atau apa, ini anak-anak sudah sangat senang sekali. Apalagi dengan memberikan penghargaan, mungkin pada saat dia menjawab 100, mungkin nilainya ditambah lagi plus 10, ya. Dan terus terang saya juga terapkan ini di kelas. Apakah ini salah atau tidak, tapi saya cuma ingin menambah motivasi belajar anak. Saya biasanya begini, pada saat jam terakhir, proses pembelajaran akhir, selesai anak-anak menerima materi, saya memberikan soal dalam bentuk kuis. Tapi ini sering saya laksanakan kalau pada saat materi IPA perhitungan, ya, dengan memberikan mereka mungkin 1, 2, 3 nomor. Tapi itu kadang saya berikan 5 yang paling tercepat, ya. 5 yang paling tercepat itu kadang saya bebas teskan di ulangan harian pertama, itu, ya. Pada saat kuisnya 5 siswa yang mengumpulkan tercepat dan jawabannya benar, itu akan saya bebas tes untuk ulangan harian pertama, itu. Dan itu saya terapkan, alhamdulillah anak-anak berebut, ya, untuk mendapatkan bonus itu, Pak, atau motivasi itu, sehingga mereka antusias untuk mengerjakan lebih cepat dan lebih tepat. Oke. Next. Selanjutnya ini ada beberapa tadi topik dalam diseminasi seperti yang sudah disampaikan oleh MC. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal seperti apa yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang berikut, keyakinan kelas, dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Ini slide berikutnya adalah perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ini mohon disimak baik-baik kalimatnya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Contoh, saya dengan Ibu Ika, atau mungkin Ibu Yuni A, Ibu Nisa B, ya. Ini ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Saya mohon kesediaan dari Ibu Yuni dengan Ibu Nisa mungkin melaksanakan ini. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Yang berharga ini tergantung ke pribadi masing-masing, ya, mungkin uang, mungkin rumah atau apa, atau mungkin pacar, ya. Sudah ditulis, Bu? Oke. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan upaya. Berarti berusaha kita supaya benda itu tidak terlepas apa yang sudah kalian catat. Oke. Sekarang buatlah sebuah kepalan. Itu. Ini untuk si A. Ya. Dan teman B, teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Mungkin misal Ibu Nisa membujuk, ya, merayu, menarik atau apa saja, mungkin ayo sini, nanti apa yang kau miliki itu saya ganti dengan uang, ya, misal seperti itu. Untuk membuka kepalan tangannya Ibu Yuni, itu, ya. Kira-kira apa yang terjadi, ya? Di sini kembali dulu tadi. Ya, itu. Secara otomatis sepintas dengan kegiatan tadi, saya bertanya dulu kepada Ibu Yuni dengan Ibu Nisa. Kalau Ibu Yuni sudah menggenggam secara sekuat tenaga,
Ibu Nisa dengan membujuk, merayu atau apalah, dengan cara apapun supaya apa yang digenggam Ibu Yuni itu bisa terlepas, apa yang akan terjadi? Bisa? Apakah mau atau menukar mungkin yang paling berharga itu dengan uang? Mungkin kita punya cincin misal, tapi kita butuhnya saat ini adalah uang. Kira-kira mau tidak? Dibarter atau? Sekarang. Tadi dari kegiatan tadi Ibu Yuni tidak mau, ya. Berarti dari sini Ibu Yuni tetap mempertahankan prinsip yang dia pegang. Artinya apa benda atau sesuatu yang paling berharga yang dimiliki itu bagaimanapun caranya dibujuk, artinya lebih kuat cara membujuk, tapi lebih kuat Ibu Yuni mempertahankan. Paham Bapak Ibu? Oke. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebelum next, saya mungkin ini guru bahasa Indonesia lebih paham. Ilusi itu sepengetahuan saya bayang-bayang kayaknya, ya. Ya, artinya apa yang kita inginkan tapi belum pasti tercapai. Ya, itu ilusi. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid, artinya pasti murid mau pasti guru mau proses pembelajaran itu yang terbaik. Jadi kita berusaha masuk dalam kelas, kita mengontrol dulu. Misal, sudah rapi enggak kelasnya, sudah bersih enggak, sudah semua enggak dalam kelas, gitu. Tapi kan kadang itu sangat berbeda 180 derajat dengan apa yang kita inginkan, ya. Artinya ada beberapa sih yang mungkin bisa setara dengan apa yang kita impikan, tapi ada juga yang berbalik belakang. Oke. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ini sangat erat kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti sebentar dibahas. Next, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak perlu jauh, tidak perlu kemana-mana. Kita selalu beranggapan yang namanya positif itu berarti hasilnya baik. Nah, itu saja. Yang namanya positif berarti hasilnya baik. Tergantung lagi orang berpendapat seperti apa. Oke. Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sepakat tidak dengan ini? Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak sepakat? Nah, mungkin ada dari teman-teman? Ibu Yuni bisa? Kebanyakan begitu, biasanya orang dewasa itu lebih ada hak untuk memaksa orang yang lebih di bawah dia. Oh. Gimana Pak? Boleh. Terima kasih. Ini kita berbicara tentang kenyataan saja, ya. Ini berarti kalau ilusi ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini sebenarnya bukan ilusi lagi, tapi sudah kita rasakan di dunia nyata. Dan ini memang sangat sering terjadi, ya. Contoh kecil tidak usah jauh. Kalau saya di rumah, ya, kalau dalam rumah itu cewek 3 perempuan, Ayana, Caca, Rara. Itu kalau cuci piring sudah berbagi tugas. Ayana yang cuci, Caca yang angkat piring bersih, yang dari keranjang ke ya ke tempat piring, Rara yang mengambil sendoknya. Itu jadi masing-masing sudah berbagi. Tapi kadang mungkin kayak karena Ayana yang lebih tua, dia kadang kalau mamanya tidak ada, kau aja semua. Tapi dengan sendirinya karena dibiasakan itu berbagi bagus supaya yang pekerjaan berat bisa jadi ringan dan cepat selesai. Alhamdulillah sekarang sudah sadar dengan tugas masing-masing meskipun baru tahap belajar. Oke, next. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki stimulus kontrol? Yang pertama stimulus respon,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Mohon disimak Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sudah tidak sangat tepat, ya. Artinya berbeda orang, berbeda karakter, berbeda pandangan. Kita tidak bisa samakan, ya. Makan nasinya sama, tapi pasti pemikirannya berbeda. Yang berikut, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pasti, ya. Orang selalu, jangankan kita yang berbuat, kita saja di sampingnya orang yang main judi, kita sudah dianggap ikut bermain judi. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, pasti. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Kalau di kontrol ini mungkin rasa egois yang lebih tinggi, tidak mau mengalah satu dengan yang lainnya. Next. Oke, sekarang kita budaya positif yang pertama ini mungkin disiplin yang sangat penting. Apapun itu dimulai dari situ, ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna lain dari asal kata ini adalah disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang berikut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ini sangat sering terjadi di dunia nyata, ya. Kadang kita cepat-cepat ke kantor, contoh kecil ini Pak. Kalau ada kepala sekolah atau pimpinan, kita pasti berusaha lewat di depan ruangannya, ya. Ini contoh kecil. Ini untuk hal yang sekarang, ya. Kalau dulu tidak, makanya di sini disampaikan bahwa kalau dulu disiplin itu membuat orang menggali diri potensinya menuju sesuatu tujuan yang lebih baik. Tapi kalau sekarang tidak, cuma mungkin ingin mendapatkan pujian, ya, ingin dianggap dia lebih cepat daripada kepala sekolah. Nah, dia lebih cepat daripada guru yang lainnya meskipun dia tidak pikir itu. Atau mungkin apalagi seperti tahun-tahun kemarin kepala sekolah kita memberikan motivasi, bahkan penghargaan itu yang dinilai dengan uang. Meskipun itu bukan hal-hal satu-satunya yang sangat kita harapkan, tidak. Artinya kalau tidak kita dari karakter memang Pak, kebiasaan, disiplin, insya Allah akan terus seperti itu, siapapun pimpinannya. Oke, next. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini sangat berkaitan dengan poin ketiga dan 4. Kalau kita disiplin itu cuma sekedar ingin dapat penghargaan, sudah begitu, rasa terpaksa itu pasti ada. Tapi kalau itu disiplin kita benar-benar dari hati kita, mau ada siapa, mau dia siapa, mau dalam keadaan apapun, kalau kita merasa bahwa itu tanggung jawab kita, pasti kita akan datang dengan tepat waktu. Tidak perlu melihat siapa yang ada di samping, kiri, kanan, dan muka belakang. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya singkat. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, nilai kebajikan yang diyakini seseorang ini motivasi intrinsiknya berarti dari dalam. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi, sangat erat kaitannya dengan IKN. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin yang saya ingin garis bawahi di sini berkebinekaan global, ya. Yang pertama, saya rasa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, Pak. Agama kita di SMP 1 ini kalau tidak salah, kalau bukan 5, 6, ya, dari murid maupun sampai di guru atau tenaga pendidik. Kebinekaan global ini artinya karena kita dengan berada dalam lingkungan sekolah yang terdiri dari beberapa agama, contoh kecilnya setiap agama lain melaksanakan ibadah agama Islam, misal sholat, agama lain juga melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Kita tidak pernah saling mengganggu, tetapi justru saling menghargai, ya, gitu. Yang berikut bergotong royong, ini sudah sangat jelas, Pak. Mau kerja bakti, kalau disampaikan banjir, mau malam mau tengah malam, silakan dikerja, ya, itu. Yang berikut mandiri, artinya kita bisa berdiri sendiri, bisa mandiri tanpa bantuan dari sekolah lain. Yang berikut bernalar kritis, di sini artinya kita siap memberikan ide-ide yang bisa bermanfaat untuk memajukan sekolah kita bersama. Kreatif, ini juga erat kaitannya dengan bernalar kritis. Apa yang kita pikirkan, kita laksanakan, insya Allah semua bisa terwujud. Okay, next. Ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ini kayaknya kalau di gambar kelas yang dipampang ini, Ki Hajar Dewantara ini kayaknya sudah sangat jarang ditempel, ya. Padahal beliau ini adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat banyak memberikan inspirasi bagi kita, ya, terutama guru, karena memang dia bapak pendidikan, ya. Merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya mungkin saya ambil garis besarnya, kita kalau misal kita mau mengajar, yang penting sudah lihat jadwal, silakan masuk. Itu tanpa disuruh, mungkin diumumkan Bapak Ibu kelas 7C kosong misal, atau mungkin jadwal kecilnya sudah ditahu jika kita mengajar, Pak, nanti anak murid yang datang mengundang, Pak, Bapak ada kelas, ada jam di kelasnya saya sekarang. Nah, mungkin ini contoh kecil yang mungkin kita anggap sepele tapi sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Next. Oke, ternyata materi untuk budaya disiplin itu memang kalau di slide itu dilihat kok sekilas, ya, tapi apa yang perlu kita kerjakan itu sangat banyak sekali untuk meningkatkan disiplin dari diri sendiri dulu, baru kita terapkan di dalam kelas dan bisa kita kembangkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mungkin itu saja sekilas materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan langsung saja materi pertama tadi. Saya lanjutkan sekarang materi kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi di materi ini nanti Bapak Ibu bisa telaah apakah penghargaan maupun hukuman, apalagi motivasi yang Bapak Ibu sudah berikan kepada murid, apakah sudah tepat ataupun kurang tepat. Jadi selama ini kita menganggap penghargaan itu sebagai sesuatu yang positif, tetapi sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan penghargaan. Tapi nanti kita lihat secara lebih dalam di materi ini. Oke. Teori motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi segala sesuatu yang dilakukan manusia, motivasinya pertama untuk menghindari ketidaknyamanan.
Nah, itu merupakan motivasi dari luar ya Bapak Ibu, motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Jadi masih terpengaruh oleh orang lain. Karena untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman dari orang lain. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kemudian yang kedua, motivasinya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi. Ini sama dengan motivasi yang pertama. Ini juga masih bersifat dari luar atau mengharapkan dari orang lain atau motivasi yang eksternal. Tapi motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai dari diri sendiri. Nah, di menghargai diri sendiri ini berarti motivasinya sudah berasal dari dalam diri sendiri atau disebut juga dengan motivasi internal. Nah, ini adalah motivasi yang paling bagus Bapak Ibu karena dengan motivasi internal, apalagi ketika dilakukan oleh murid-murid kita, jadi mereka itu sudah mempunyai motivasi atau dukungan dari dalam diri sendiri. Jadi tidak mengharapkan penghargaan apapun. Contohnya, misalnya pada saat membuang sampah. Jadi ketika kita sudah melakukan budaya positif, sudah menanamkan budaya positif ke diri anak-anak kita, mereka tidak lagi melihat oh di sini ada guru baru mereka mau membuang sampah, tapi sudah berasal dari kesadaran sendiri atau keyakinan diri sendiri. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu di sini dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan juga bisa bersifat sebagai hukuman manakala diberikan terlalu berlebihan. Jadi ada 8 unsur. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan sifatnya menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi saya akan membahas ini Bapak Ibu. Yang pertama kata-kata bahwa penghargaan itu tidak efektif, ya, tidak efektif apabila diberikan secara dalam jangka waktu yang terus-menerus. Jadi anak-anak kita akan merasa bahwa mereka akan ketergantungan dengan penghargaan yang kita berikan. Mereka akan merasa bahwa setiap tindakan mereka itu didasari oleh apa yang akan mereka dapatkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi jika seorang siswa atau anak tersebut tidak mendapatkan penghargaan, maka anak tersebut akan kecewa. Jadi penghargaan di sini jadinya bersifat ketergantungan atau membuat anak ketika tidak dapat penghargaan mereka malah merasa kecewa, merasa sakit hati dan sebagainya. Kemudian yang menarik di hukuman dan penghargaan di sini saya lihat bahwa penghargaan merusak hukuman. Kok bisa? Bagaimana bisa penghargaan merusak hukuman jika Bapak Ibu memberikan penghargaan pada siswa yang itu saja? Jadi itu menyebabkan rasa iri kepada siswa lain. Nah, jelas. Ya, jadi seperti kata-kata kita pilih kasih terhadap anak-anak tertentu. Jadi itu bakal merusak hubungan kita dengan siswa-siswi yang lainnya. Kemudian penghargaan juga bisa menciptakan persaingan. Jadi persaingan, kemudian dampaknya nanti, jangka panjangnya nanti anak yang diberikan penghargaan terus-menerus itu maka akan dikucilkan oleh teman-temannya karena mereka yang lain merasa iri sehingga teman yang diberikan penghargaan itu mereka akan kucilkan. Mereka tidak suka terhadap anak tersebut, lama-lama ujungnya nanti jadi bullying secara terselubung. Jadi Bapak Ibu mengenai teori hukuman dan penghargaan. Jadi bagaimana bentuk penghargaan yang baik atau bentuk program kebajikan atau apresiasi yang baik? Kita lihat di sini ada beberapa poin
ada 5. Dalam memberikan penghargaan ini ada 5 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Ini yang saya katakan tadi, kita seyogyanya kita memberikan secara bergantian, jadi tidak ke siswa itu saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada prosesnya. Jadi kita tidak hanya melihat hasil, jadi kita juga melihat bagaimana prosesnya ketika kita memberikan apresiasi kepada murid tersebut. Oke, nah ini ada 3 contoh bagaimana cara memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada murid-murid kita. Contoh yang pertama, kita punya kalimat pembuka, kemudian kita sebutkan nilai kebajikannya apa, dan yang terakhir pada situasi yang bagaimana kebajikan itu dilakukan. Yang pertama, pembukanya seperti ini. Kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu juga merupakan suatu penghargaan atau apresiasi kepada sikap siswa. Nah, contoh kedua yaitu saya atau ibu atau bapak menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu pada tugas kelompok. Contoh ketiga bisa juga dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari pengakuan atau apresiasi yang baik. Kemudian materi selanjutnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu silakan menilai sendiri kira-kira yang selama ini Bapak Ibu lakukan sudah itu merupakan hukuman atau itu merupakan konsekuensi. Jadi ada perbedaan mendalam ya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi beda ya dengan konsekuensi. Konsekuen berasal dari artinya apa ya? Konsekuen, tanggung jawab atau konsekuen. Ya, jadi ya. Oke. Oke. Yang pertama, hukuman sifatnya tidak terencana. Tetapi kalau konsekuen berarti sudah kita rencanakan. Itu perbedaan yang paling mendasar antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kita lanjut, coba. Hukuman sifatnya satu arah. Jadi bukan 2 arah, berarti asalnya hanya dari guru saja. Hukuman itu kemudian dari pihak guru yang memberikan, kemudian murid hanya menerima tanpa tahu tanpa melalui suatu kesepakatan ini. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, sifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Contoh, misalnya murid terlambat. Ketika kita belum melakukan belum menyepakati konsekuensi siswa terlambat. Ketika siswa terlambat, terus kita tiba-tiba, kenapa kamu terlambat? Lari lapangan 10 kali. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Ya Bapak Ibu, karena dilaksanakan secara tiba-tiba dan siswa tersebut belum tahu apa yang akan kita berikan kepada dia. Berbeda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi kita sudah melakukan perjanjian. Nah, sudah ada perjanjian sebelumnya dengan siswa. Jadi misalnya Anto, kalau kamu terlambat berarti kamu misalnya membersihkan kelas. Itu adalah konsekuensi. Ya, misalnya konsekuensi kita sudah bicara dengan siswa kalau tidak piket maka akan ada denda. Itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, kemudian perbedaannya juga ini sudah disepakati alias dibuat bersama antara guru dengan siswa tersebut. Dan murid sudah mengetahui ketika dia melakukan pelanggaran berarti apa konsekuensinya. Beda ya dengan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya punya tabel, ada tindakan guru
dan di sana merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, saya minta untuk menebak tindakan guru yang saya tampilkan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Mari kita lihat. Tindakan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kalau ini siswanya terlambat. Ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah hukuman. Ini merupakan sebuah hukuman. Mari kita lihat lagi tindakan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini contoh yang saya berikan tadi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat. Masih hukuman. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, benar. Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Ini merupakan konsekuensi. Ya. Lanjut. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, ini merupakan suatu konsekuensi. Lanjut. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi dia disuruh lepas sepatu 1 hari karena dia tidak pakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini juga merupakan hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman lebih bersifat menyakiti ya, Bapak Ibu, lebih bersifat menyakiti daripada konsekuensi. Tapi dengan kalimat terakhir, lari mengelilingi lapangan, itu bukan menyakiti ya, karena itu adalah pelajaran PJOK. Jadi masih dalam pelajaran. Ya. Kemudian, ini tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman mencirikan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa hukuman lebih bersifat menyakiti. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu tidak berarti sesuatu itu menyakitkan. Sesuatu pokoknya apa yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun mental. Hukuman untuk jangka waktu yang lama. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi tidak menyakiti tetapi membuat anak tidak nyaman. Tapi dalam tempo yang sementara, dalam jangka waktu yang pendek. Saat itu saja. Kemudian hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Jadi anak benci jadinya dengan disiplin karena mereka merasa tersakiti dengan hukuman tersebut. Kemudian konsekuensi membuat anak akan menghargai disiplin karena mereka sudah tahu apa yang terjadi ketika mereka melanggar suatu konsekuensi. Kemudian hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Lanjut, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, hukuman akan melahirkan konsep diri yang buruk. Beda dengan konsekuensi akan melahirkan konsep diri yang baik. Ini lagi hal yang penting. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka takut mengaku maka akan dihukum karena hukuman bagi mereka itu menyakitkan. Beda dengan konsekuensi. Jadi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, hukuman ini membuat anak merasa bersalah, dipermalukan, dan juga merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi bersifat sebaliknya.
Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu restitusi. Nah, ini mungkin hal baru bagi Bapak Ibu, sesuatu istilah yang baru. Apa itu restitusi? Nah, jadi ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga setelah diperbaiki kesalahannya, mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir ini tentang tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebentar akan saya tampilkan video restitusi yang telah saya buat bersama kelas 8A. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hukuman. Kemudian sifatnya berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Tetapi itu kembali lagi ke materi yang tadi, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ya, kita lihat bersama Bapak Ibu, ada tabel ini perbedaan antara identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal yang saya bahas tadi berupa hukuman, kemudian identitas sukses bisa kita capai dengan melaksanakan atau membuat konsekuensi terlebih dahulu, kemudian juga dengan cara yang satunya adalah cara restitusi. Bisa dibaca. Kalau hukuman dengan konsekuensi tadi sudah saya bahas. Oke. Sekarang kita masuk di pengertian dan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini segitiga terdiri dari tiga fase, ya, atau 3 bagian. Yang pertama, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Ini ada kata-kata yang baik untuk dilakukan pada saat ini, pada saat kita melakukan restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 8A. Identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Suaranya tidak mau keluar, ini tidak tahu kenapa. Sebentar. Nah, ini penerapan segitiga restitusi saya lakukan pada 2 kasus. Yang pertama, murid terlambat ke sekolah. Yang kedua, murid makan saat jam pelajaran. Seharusnya ada suaranya. Enggak. Nah, di sini Fadil terlambat ke sekolah. Jadi
Jadi saya tanyakan dulu apa alasan dia terlambat secara sekilas, kemudian saya persilakan duduk. Nah, ketika sudah tidak dengan teman-temannya, maka saya panggil secara pribadi untuk saya tanyakan apa sih alasan dia terlambat. Tetapi tidak hanya itu, saya tanyakan kenapa dia terlambat, tetapi di sini saya melakukannya dengan wajah yang biasa saja, tidak marah, tidak juga senyum. Jadi dengan wajah yang biasa saja, dengan intonasi yang biasa saja. Juga saya yakinkan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Intinya kita melakukan restitusi berarti kita berusaha memahami kondisi dari murid. Kita berusaha menanyakan apa sih alasan dia terlambat, apa sih alasan dia melakukan hal itu, dan kita yakinkan pada murid tersebut bahwa mereka bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, tetapi kita juga sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah si Fadil ini mengatakan alasan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, maka kemudian saya yakinkan kembali bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, bahwa kesalahan seperti itu bisa diperbaiki dengan perjanjian bahwa tidak akan dilakukan lagi. Ini seharusnya ada suaranya ya Bapak Ibu, cuma tidak keluar. Setelah selesai melakukan restitusi, kemudian pada kasus kedua yaitu saat makan saat jam pelajaran. Di sini ketika mengerjakan soal ketahuan sedang makan saat jam pelajaran, bisa dilihat di video bahwa saya melihat memakan. Dia ada sementara makan, tapi tidak serta-merta dimarahi di tempat umum atau di depan teman-temannya, tidak. Tetapi dipanggil ke suatu ruangan atau ketika murid tersebut sedang sendiri, sehingga murid tersebut tidak merasa malu di depan teman-temannya. Kita proses secara mandiri dengan langkah-langkah yang sama seperti yang saya lakukan kepada Fadil pada kasus pertama, yaitu terlambat ke sekolah. Saya lanjut saja Bapak Ibu ya, karena tidak bisa terputar suaranya. Ini sama langkah-langkahnya seperti tadi. Oke. Kemudian setelah itu kita mau ice breaking dulu. Ice breaking pertama saya pandu ya. Mari kita tebak gambar. Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menebak gambar apakah ini? Apa ini? Ada yang bisa tebak? Apa jawabannya? Ada yang bisa? Ya, coba Ibu Nisa. Apa Ibu Nisa? Aura jahat. Iya, benar. Aura jahat. Au, kemudian ada raja, kemudian hati, tapi I-nya disilang. Jadi aura jahat. Oke, bisa? Oke, lanjut. Aura jahat. Tebak gambar kedua. I-nya disilang, ganti A. Senta. Ya, apa Ibu Nisa? Cuma sepele. Ya, cuma sepele. Cuma sepele. Ini cumi, I-nya ganti jadi A. Jadi cuma itu sup, itu sup. I-nya diganti jadi E, sepel dan E. Cuma sepele. Cuma sepele. Satu lagi ya. Coba satu lagi. Ya. P-nya dicoret. Ya, ada yang kedua, pementasan wayang. Ya benar, pementasan wayang. Oke, selesai. Dilanjutkan ice breaking oleh Ibu Gunawan. Silakan ice breaking kedua. Terima kasih pemaparan materi dari Ibu Ika. Kepada teman-teman mohon kesediaannya untuk berdiri karena
kalau berdiri itu bukan cuma laki-laki, ya, perempuan juga bisa berdiri. Oke, Ibu Meli semangat, ya, menor semangat. Oke. Oke, breaking ini untuk memberikan semangat baru bagi kita karena mungkin sudah capek, sudah lelah karena kami dari calon guru penggerak meminta waktu Bapak Ibu waktunya untuk istirahat. Oke. Sekarang breaking yang saya ingin sampaikan, mohon dikatakan lakukan apa yang saya katakan. Oke? Terima kasih. Mohon dilihat baik-baik. Lakukan apa yang saya katakan. Sekarang ibu-ibu dengarkan contoh di depan, nanti ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, oke, ya, lihat saya, pegang telinga, pegang hidung, pegang mata. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Apa yang saya katakan itu yang ibu-ibu laksanakan, ya. Oke. Jadi nanti Ibu Ika yang nanti mungkin kita sepakati dulu karena nanti akan berhubungan dengan materi saya berikutnya tentang keyakinan kelas. Jadi ini satu contoh kecil. Mungkin kita sepakati dulu pada saat saya ice breaking yang mungkin salah dalam menjawab atau mempraktekkan itu diberi hukuman atau apa ya, sanksi lah. Oke. Ya. Oke. Ibu-ibu tolong diperhatikan dan didengarkan. Pegang tangan. Oke, bisa? Oke, Ibu Endang salah ya? Oke, dua kali salah, anggap saya itu percobaan. Oke, yang semangat. Sekali lagi, ini sudah tidak ada apa ya? Bukan lagi percobaan, tapi sudah betul-betul kegiatan. Jadi mohon jadi perhatian supaya kita fokus untuk materi selanjutnya. Lakukan, dengar baik-baik, lakukan apa yang saya katakan. Oke? Ibu mohon perhatiannya, tetap fokus. Pegang mata. Ini Ibu Meli pegangnya di mata atau di kening ini? Oke, terima kasih, semua benar. Oke, selanjutnya pegang hidung. Oke, semua tepat. Selanjutnya pegang telinga. Oke, berarti semua masih fokus. Satu kali lagi mungkin, ya. Pegang dada. Kayaknya belum. Masih fokus. Ibu cari yang tidak fokus. Ya, ibu cari yang tidak fokus supaya ada yang diberi hukuman. Ya. Oke, satu kali lagi. Pegang pundak. Oke. Terima kasih teman-teman. Semua ternyata masih fokus. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, teman-teman guru ternyata semua masih fokus dan semua perlu kita ketahui bersama apa yang kami lakukan tadi boleh diterapkan di dalam kelas. Nah, apalagi untuk mata pelajaran yang IPA atau matematika ini boleh dilakukan sekali-kali. Tapi masih banyak ice breaking lainnya yang lebih menarik dan yang lebih membuat murid-murid lebih berkesan. Terus terang semua ini kami dapatkan dari para
pengajar praktik ataupun fasilitator. Apapun itu pertemuannya pasti disertai dengan ice breaking, ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, bukan cuma mempersingkat sebenarnya ini. Ya, mohon maaf sekali lagi, ibu-ibu sudah menyita waktunya kalian untuk istirahat dan bersantai di rumah, ya. Tapi ini akan menjadi pahala dan berkah juga untuk kita semua. Kita tidak pernah kita tidak pernah tahu kedepannya Bapak Ibu akan seperti apa, ya. Untuk sekarang saya dengan Ibu Ika yang berada di hadapan Bapak Ibu, kedepannya mungkin Ibu Meli, Ibu Yuni lagi yang akan di hadapan kita. Kita berdoa bersama semoga apa yang menjadi impian kita semua bisa terwujud. Berharap yang baik, berharap yang positif. Untuk dalam jangka waktu dekat ini mungkin selamat untuk Ibu Isna, karena mungkin sudah pengumuman P3K. Oh belum, tapi ada suara-suara angin, semoga sudah bisa dengan Ibu Meli, tinggal menunggu kepastiannya, semoga bisa. Kalau itu sudah terwujud, untuk Ibu Melisa masih ada doa yang lebih baik lagi, semoga lebih cepat mendapatkan jodoh. Amin. Oke teman-teman, saya berdiri lagi. Ini materi saya selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini pembuatan keyakinan kelas untuk 8A. Ibu Ika praktekkan dengan kelas 8A tentang pembuatan keyakinan kelas. Sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu keyakinan kelas, ya. Ini untuk slide yang awal dengan yang ini tentang aksi nyata pembuatan keyakinan kelas yang kami laksanakan di kelas 8A dan 7C, ya. Oke, ini sekarang keyakinan kelas itu kata dasarnya adalah yakin, ya. Kita ketahui bersama bahwa yakin itu berarti percaya, betul tidak Bapak Ibu, ya. Yakin itu berarti percaya. Sekarang kenapa kok tidak peraturan saja harus menggunakan kata yakin, ya. Ini dua bahasa yang dinilai sepintas sama, tapi maknanya sangat jauh berbeda, ya. Contoh kecil begini, peraturan itu kita anggap saja sebagai tata tertib, ya. Artinya tata tertib itu contoh kecil begini. Pada saat kita masuk di SMP 1, tata tertib itu sudah ada, ya. Entah kita setuju, kita sepakat, tetap harus kita terima. Itu namanya tata tertib atau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas. Artinya semua yang dibuat itu dibuat secara bersama-sama. Contoh, misal kayak kelas 7A, seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya, dilarang buanglah sampah pada tempatnya. Itu artinya kita buat kesepakatan itu, mungkin pada saat yang melanggar bisa kita beri sanksi. Itu. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dari awal masuk kelas sampai jam bel pulang sekolah, ya. Itu. Jadi intinya dua perbedaan yang sangat mencolok. Kalau dia peraturan atau tata tertib, itu berarti sudah ada meskipun kita tidak sepakat, ya. Kita tinggal tahu melaksanakan. Itu tata tertib, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita yakini bersama, kita laksanakan bersama, dan kita bertanggung jawab bersama untuk melaksanakannya. Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini masuk di tata tertib, betul tidak? Betul tidak, Bu? Ya, ini masuk di tata tertib. Karena dia tidak memandang itu siapa. Yang jelas kalau kalian menggunakan kendaraan, terutama motor, berarti harus memakai helm. Itu, ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini peraturan yang dibuat pemerintah. Dia tidak mau tahu, oh
toli-toli itu situasinya seperti ini, tidak. Ya, tetap harus apa yang mereka terapkan, apa yang mereka buat itu harus kita ikuti aturan mereka. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kebiasaan seperti ini. Kadang di surat undangan, workshop, sosialisasi atau apapun itu selalu ditampilkan atau dituliskan notebooknya, mohon Bapak Ibu atau peserta hadir lebih awal 15 menit. Ya, sama posisi ini mungkin itu di peraturan, tapi kalau di keyakinan kelas siswa harus datang tepat waktu. Ya, karena kenapa? Sebenarnya efeknya sama. Contoh kecil, kalau kita sementara mengajar enak menjelaskan apa, datang siswa yang terlambat pasti kita fokus ke dia dulu. Ya, tidak pernah siswa datang terlambat kita tetap melanjutkan materi. Tidak. Pasti kita akan tangani dulu dengan mungkin tadi yang seperti Bu kita sampaikan dengan metode segitiga restitusi. Ya, mungkin dia datang terlambat, mungkin ban bocor, ban motor bocor di jalan, kan namanya halangan tidak ada yang tahu. Dengan catatan dia harus mempersiapkan diri untuk tidak mengulangi hal tersebut. Ya, yang berikut ini sangat berkaitan dengan juga apa yang telah saya sampaikan tadi. Budaya positif ini, lingkungan positif. Kalau kita berada di sekolah berarti lingkungan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini antara keyakinan kelas ini dengan peraturan kelas beda-beda tipis. Ya, mungkin kalau peraturan kelas ini sangat berhubungan dengan peraturan sekolah. Mungkin Senin, Selasa menggunakan baju putih biru. Ya, itu peraturan kelas juga peraturan sekolah. Tapi mungkin kalau di kelas, mungkin kayak kemarin saya disepakati anak-anak, bagi yang piket harus datang lebih awal. Ya, itu. Ada juga yang buanglah sampah pada tempatnya. Pada saat itu tidak dilaksanakan, maka siswa tersebut diberi sanksi atau denda. Oke, lanjut. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, artinya bisa diterima semua kalangan. Ya, tidak nanti harus pejabat atau mungkin di kelas kita, tapi begini, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini makanya kita bentuk bersama supaya bisa kita laksanakan bersama. Contoh, uang kas itu kita sepakati misal 5.000, ya, mungkin semua setuju, tapi ternyata pada saat pelaksanaannya ada beberapa siswa atau ada mungkin yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut. Ini bisa kita revisi kembali, mungkin dari faktor ekonomi, ya, bisa kita rubah, mungkin teman yang lain 5.000 dia jadi 3.000. Ya. Yang berikut, ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Pokoknya ini intinya, kebersihan kelas, buang sampah, kerapian, apa segala macam. Semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kegiatan curah pendapat. Artinya masing-masing siswa berhak memberikan ide atau pendapat apa yang akan disepakati di dalam kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ini ada beberapa, kita bisa lihat di tabel, ada peraturan dan keyakinan kelas. Ini peraturan itu selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Contoh kecil di perpustakaan, ya, atau mungkin dari kita bagikan buku paket, selesai belajar kita kembalikan ke meja guru, ya, itu peraturan. Tapi keyakinan kelas itu tanggung jawab, tidak perlu. Nah, buku paketmu kumpul di sini, tidak perlu seperti itu. Karena anak-anak sudah tahu dan mereka yakini itu yang harus kita perbuat. Itu. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini masuk di peraturan. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya, next.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya begini, kalau peraturan itu 15 menit sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah harus berada di halaman sekolah. Tapi kan kita lihat bersama, anak-anaknya kita itu bahkan ada yang lebih duluan daripada gurunya, ya. Apalagi yang dekat-dekat, yang seputaran sini paling jam 6 kalau hari Senin atau mereka punya tugas tambahan itu pasti lebih awal daripada guru. Nah, itu. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas ini keselamatan dan menghormati orang lain. Artinya karena tadi semua mengeluarkan pendapat, berarti apa yang kita sepakati itu harus kita hargai meskipun itu bukan pendapatnya kita, karena kita sudah sepakati bersama. Oke? Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya pasti untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar atau antri, ya, itu. Tidak tidak karena saya orang kaya, saya duluan, tidak. Dia harus sesuai antrian atau bergilir. Menggunakan masker, ini peraturan, intinya itu untuk kesehatan dan keselamatan. Next. Ya. Oke. Nah, tadi itu ada materi keyakinan kelas, itu bisa kita buat juga di dalam lingkungan rumah tangga, boleh, ya. Mungkin pada saat masuk waktu maghrib, anak-anak semua sudah berada dalam rumah, itu sudah bersiap untuk melaksanakan sholat bagi yang muslim, ya. Yang berikut mungkin kita sepakati anak-anak tidur harus sebelum jam 10 malam, gitu. Jadi ibu-ibu, itu tadi materi tentang keyakinan kelas ini bisa kita terapkan, tergantung bapak ibu mau terapkan seperti apa, mau dibuat seperti apa keyakinan kelasnya. Semua tergantung kesepakatan bapak ibu dengan anak walinya. Terima kasih pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali materi, insya Allah ini materi terakhir, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol. Jadi nanti di sini kita akan membahas apa saja sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu juga berlaku untuk siswa kita. Jadi kita sebagai guru sejatinya harus memenuhi dulu kebutuhan dasar mereka. Kemudian kita juga akan belajar 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol tersebut ada yang tidak baik, kemudian ada yang kurang baik sampai yang baik. Sebentar kita lihat materinya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival. Survival berasal dari kata survive yang artinya bertahan hidup. Nah, sudah pasti. Jadi kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama sudah pasti kita berusaha untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu ada power atau penguasaan. Kita membutuhkan power, kita juga membutuhkan rasa kasih sayang, kemudian rasa diterima atau love and belonging. Kemudian kita membutuhkan kesenangan atau fun, dan juga kita butuh yang namanya freedom atau kebebasan. Jadi ketika salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, baik kita ataupun siswa kita, tentu akan mengganggu jalannya keseharian kita. Jadi nanti kita sebagai guru, ketika anak-anak membuat kekeliruan atau kesalahan, kita harus meninjau kembali, adakah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dalam dirinya. Contohnya, misalnya ketika anak-anak yang mohon maaf kita acap sebagai anak nakal, mungkin saja di rumah dia kekurangan love and belonging atau kekurangan kasih sayang dan rasa diterima di rumah. Nah, itu kita sebagai guru harus mampu membaca yang seperti itu. Oke. Kemudian
posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, posisi paling bawah yaitu posisi penghukum. Kemudian yang kedua, setingkat di atasnya penghukum, ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Nanti saya jelaskan bagaimana ciri-ciri dari kelima posisi tersebut. Posisi ketiga yang berada di tengah-tengah itu kita memposisikan diri kita sebagai teman dari murid. Kemudian posisi keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Mana yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling bagus dari kelima ini? Pemantau kah, teman kah? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini ciri dari perkataan oleh 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini adalah kata-kata dari seorang yang menghukum. Kemudian kata selanjutnya yaitu cirinya kamu selalu saja salah. Nah, ini disertai dengan intonasi yang tinggi. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kemudian setingkat di atasnya ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru terkadang juga membuat siswa merasa bersalah atas yang dilakukan. Contohnya, kata-kata yang seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah loh Bapak Ibu. Lanjut, kata yang kedua, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, ini kayaknya kita sering juga melakukan hal seperti ini, yaitu membuat orang merasa bersalah. Oke. Posisi yang ketiga sebagai teman, cirinya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Nah, seperti itu. Ini kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian, ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kayak begitu. Ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita bertanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kita tanya lagi, sanksi atau konsekuensinya apa? Apa bedanya dengan penghukum? Kalau di posisi monitor atau pemantau, kita tidak mempertanyakannya dengan intonasi yang tinggi, tetapi dengan wajah yang biasa saja. Tidak juga terkesan senyum atau bermain, tidak juga terkesan marah. Nah, posisi yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang paling ideal yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Posisi paling ideal sebagai manajer. Jadi kita bertanya, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu yakin? Apakah kamu meyakininya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita bertanya seperti ini. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian kita sebagai manajer juga mempertanyakan rencana ke depan yang akan dilakukan oleh murid tersebut untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Di identitas gagal, seperti yang kita lihat, posisi kontrol yang membuat anak merasa dirinya gagal, yaitu yang pertama posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Di kedua posisi kontrol ini, outputnya atau keluarannya yaitu anak merasa mereka itu dirinya gagal. Kemudian di identitas berhasil atau sukses, tapi di sini identitas berhasil, tapi kontrolnya masih dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Jadi ini adalah output atau keluaran dari posisi kontrol kita sebagai teman atau pemantau. Ini tidak buruk ya Bapak Ibu, tidak buruk kita bertindak sebagai teman atau sebagai pemantau, tetapi kekurangannya yaitu motivasinya masih dari luar, bukan dari dalam dirinya. Berbeda dengan kita, kalau kita bersifat atau kalau kita mengontrol sebagai manajer, maka identitasnya berhasil atau sukses, tetapi motivasinya sudah berasal dari dalam diri siswa. Nah, oke. Saya akan memberikan pernyataan. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu.
ketika dikaitkan dengan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, kira-kira posisi kontrol apa yang mengatakan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa yang kira-kira apa itu? Penghukum. Iya, benar. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Ya, teman. Kemudian, apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, ini pemantau, mereka sudah menghasilkan identitas sukses, tapi mereka motivasinya masih dari luar yang saya katakan tadi. Jadi anak-anak masih berharap ini stiker bintang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira posisi apa? Iya, manajer. Benar, karena sudah merencanakan apa yang akan dilakukan setelah berbuat kesalahan. Kira-kira bagaimana? Mereka sudah posisi itu. Kemudian kamu selalu jadi yang paling terakhir. Ini apa ya? Kira-kira Bapak Ibu? Penghukum. Ya, ini adalah posisi penghukum. Oke, Bapak Ibu. Jadi demikian materi dari saya tentang 5 posisi kontrol. Saya kembalikan kepada Ibu Gunawan untuk kita ke acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Sampai di sini masih tetap semangat meskipun kondisi cuaca dengan hujan, tapi semua pertanyaannya ini harap diperhatikan. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Oke, saya pimpin langsung. Ini yang pertama dari 4 materi tadi, Ibu Nurhayati jangan cuma cumi-cuminya yang diingat, ya. Pasti cumi-cumi itu akan berubah jadi cuma-cuma. Oke, ya. Yang penting kalau dipegang tangan jangan bilang kepala lu, ya. Salam untuk pengajar praktikum, ya. Insya Allah kayaknya kalau bukan tanggal 8, tanggal 13 kami ada pendampingan lagi, pendampingan individu dari pengajar praktik Parais, ya. Itu salah satu motivasi kami bertahan sampai di tahap ini. Saya kalau secara pribadi bila mengundurkan diri ini banyak sekali, apalagi dengan kondisi kemarin sempat masuk rumah sakit. Ya sudah begitu, tapi saya timbang-timbang, mudah-mudahan ini sesudah ini tidak ada lagi penyakit yang lain, ya. Motivasi banyak dari suami, ya, dari Parais sebagai pengajar, Ibu Gun, lanjut. Sempat saya ketemu kemarin di SMP 3, Bu Gun, selamat, kita bertemu lagi di tanggal 4, ya. Insya Allah kayaknya tanggal 13 kami akan PI 2, tanggal 8 kami pertemuan, itu tetap lewat Zoom, ya, karena dimulai tanggal 8. Tanggal 13 kami PI, tidak dirasa yang harusnya ini kegiatan ini dilaksanakan awal pertemuan nanti di bulan Maret, ternyata dimajukan di bulan Februari, ya. Tapi intinya kita sama-sama belajar, apalagi ibu-ibu yang masih muda, ini semua muda, ya. Ibu Nurhayati ini termasuk ibu-ibu yang bisa menyamakan persepsi dengan guru-guru muda, ya. Saya sangat salut dan ini merupakan satu nilai plus untuk pengajar praktik saya, Bapak Rais. Pasti beliau sangat senang, jadi sebentar saya mau foto berdua dengan ibu, saya mau kirimkan untuk Pak Rais, ya. Dan pasti dia jempol itu. Boleh untuk snack kedua, kantin saya masih buka, ambil hari ini, bayar hari Senin. Oke. Mohon maaf itu sedikit intermezzo. Insya Allah ini jadi motivasi untuk kita semua. Jadi untuk refleksi yang pertama, mohon dilihat hal baru apa
yang Bapak Ibu dapatkan dalam mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mendengarkan materi tadi? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, Ibu Siska mau pakai mic atau mungkin? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi hal baru apa yang saya dapatkan dalam materi sore ini, yaitu yang pertama adalah mengenai pengetahuan disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta posisi kontrol. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan ini, ternyata pemahaman saya dalam menangani siswa bermasalah masih kurang tepat. Selama ini saya masih menerapkan posisi penghukuman dan pembuat rasa bersalah. Tetapi setelah saya mengetahui 5 posisi kontrol, saya menyadari bahwa kita sebagai seorang pendidik seyogyanya berada di pemantau, bahkan seharusnya di posisi manajer. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Untuk Ibu Siska, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi ini kayaknya jawaban dari Ibu Siska tadi mewakili jawaban dari guru yang lain. Karena mungkin posisi awalnya masih sama seperti dulu, kita masih banyak di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terlambat, kau datang terlambat, itu marah, dan segala macam, ya. Anak-anak kita tidak bisa berikan waktu untuk memberikan penjelasan, ya. Apalagi kalau sudah dari rumah, sudah tidak sempat salaman, sudah tidak sempat cium pipi kanan pipi kiri, ya itu, ya. Jadi mungkin kayaknya saya pernah dengar peribahasa ini, masalah di air jangan bawa di darat, ya. Mungkin seperti itu, ya. Itu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Mungkin di bagian sebelah kanan saya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Oh, kenyang, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Oh, minta kue. Nanti saya telepon pengajar praktik, Bu. Nanti kalau dijemput Ibu saya suruh bawa kue dos. Oh. Oke, ada Ibu Nisa mungkin? Oke, silakan. Saya rasa refleksi ketiga dan keempat ini masih satu kesatuan, jadi saya mohon satu orang untuk memberikan refleksi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu peran kontrol seperti apa yang akan saya terapkan setelah kegiatan ini. Kira-kira sebelum mengikuti kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan. Kira-kira siapa yang bisa, Bapak Ibu, saya mohon memberikan refleksi. Ya, Ibu, oke, Ibu Namia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas. Peran kontrol seperti apa yang saya telah lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Sejujurnya sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya masih berperan sebagai posisi kontrol, yaitu pemantau, penghukum atau pemberi rasa bersalah terhadap orang lain. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan ini,
saya akan lebih memaksimalkan mungkin untuk menerapkan peran kontrol yaitu pemantau dan manajer. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Saya rasa semua jawaban teman-teman tadi sudah mewakili apa yang kita rasakan, dan saya harap semuanya bisa sama-sama belajar, termasuk diri saya juga dengan Ibu Gunawan bisa belajar untuk menempatkan diri menjadi guru dengan posisi kontrol, minimal pemantau lah. Apalagi lebih baik lagi kalau sebagai manajer. Iya, terima kasih. Ada tambahan? Oke, mungkin ini apa ya? Ya, salam dan bahagia. Oke, mungkin ini yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu untuk ikut serta dalam kegiatan aksi nyata kami. Jangan bosan-bosan, kami berdua akan tetap membutuhkan Bapak Ibu karena 3 bulan ke depan kami masih mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan itu erat kaitannya dengan guru dan murid, ya. Jangan bosan, jangan berbosan diri karena capek, tidak ada amplopnya, ya. Makanya cuma sekali, minum ST-nya cuma sekali. Insya Allah boleh ambil hari ini, bayar hari Senin, ya. Jadi jangan bosan ya Bu. Insya Allah kami berusaha maksimal untuk melayani ibu-ibu dalam hal apapun. Bukan berarti kami pintar atau lebih, tidak, ya. Kami cuma berbagi ilmu apa yang kami dapatkan, dan ini sangat sangat besar manfaatnya untuk kita terapkan. Kami juga sudah dapat ilmu ini, tapi belum maksimal kami terapkan di dalam kelas, ya. Jadi ini kita belajar bersama. Kalau ada yang kurang bisa kami dikoreksi, yang lebihnya bisa diambil untuk dijadikan pembelajaran. Oke. Mungkin itu terima kasih dari kami, dari saya berdua. Kedepannya kalau kami butuhkan, mohon keikhlasan Bapak Ibu, jangan pernah bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ini kami serahkan kepada ya, demikian materi dari Ibu Ika dan Ibu Gunawan serta refleksi yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Terutama ini menjadi bahan evaluasi untuk kita menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.